A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la halla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa jinatal arsi wa midada kalimatihi. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-taqwil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan iman, kita masih diberikan panjang umur, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga terus di tengah-tengah kondisi yang memang sudah memprihatinkan. Kita jaga akidah kita, kita taikin level keimanan kita agar tidak terus turun ngedown ke bawah. Harusnya kita tingkatkan ke level yang lebih tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Nikmat panjang umur, alhamdulillah kita bisa duduk bareng lagi, kita bisa belajar bareng lagi, kita bisa saling menasehati satu sama lain. Masya Allah, luar biasa. Semoga keistiqomahan kita ini bisa mendatangkan begitu banyak kebaikan, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Masya Allah, luar biasa. Nikmat panjang umur jangan kita sia-siakan. Selagi masih kita diberi kesehatan, kita langkahkan kaki kita ke majelis-majelis taklim, ke rumah-rumah kajian, ke tempat pengajian. Kenapa? Karena di situ turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak begitu manfaat yang kita dapatkan. Kita langkahkan kaki kita karena suatu hari kelak kaki akan menjadi saksi atas perjalanan hidup kita. Kita melihat ya, yang fisiknya saja tidak sempurna, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diberi kesempurnaan oleh Allah selalu dengan berbagai alasan, aduh nggak ada waktu, aduh waktunya sedikit, malas ngedengerin kajian. Masya Allah, semoga kita terhindar dari semua sifat-sifat itu. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama beliau, bersama keluarga beliau, bersama sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita diberikan syafaat oleh beliau, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sejenak yuk kita bersama-sama membacakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari beberapa keterangan, barang siapa di dalam suatu majlis apabila tidak dibacakan kalimat hamdalah dan berselawat kepada Nabi, maka majlis tersebut bisa disebut sebagai majelis bangkai. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu mari kita bersalawat bersama-sama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat kita tersampaikan kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Semoga selawat kita tersampaikan kepada beliau, dan semoga kita yang membaca selawat bisa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kita syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bertemu dan berkumpul lagi di dalam dunia kuantum, dunia yang tidak tatap muka, tapi alhamdulillah insyaallah masih bisa mendengarkan kajian-kajian ini. Terima kasih yang masih terus istiqomah, karena istiqomah itu adalah hijrah istiqomah, dan istiqomah itu belum menjadi lebih baik lagi. Dari yang semula tidak baik kemudian kita perbaiki satu persatu. Jangan minta sekaligus. Yang namanya istiqomah itu harus pelan-pelan, step by step. Yang masih punya hajat, yang masih punya cita-cita yang belum Allah kabulkan, semoga Allah kabulkan pada malam hari ini. Allah kumpulkan kita di dalam dunia kuantum ini dengan berbagai banyak hajat dan cita-cita yang belum dikabulkan. Semoga pada malam hari ini Allah kabulkan keinginan dan hajat-hajat kita. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan versi Allah Subhanahu wa taala. Yang malam hari ini berdoa dan mempunyai keinginan yang belum dikaruniai seorang momongan, seorang anak, semoga Allah kabulkan malam hari ini. Allah limpahkan rahmat kepada seseorang yang belum mendapatkan keturunan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hari ini bisnisnya sedang kurang ramai, semoga Allah berikan keramaian. Yang hari ini sedang mempunyai banyak persoalan, semoga Allah cabut semua persoalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Imam Syafi'i, ilmu sayyid wal kitabul qadu qaibu sududa bil jibali wal ziqa wa malhamatu wal tasidul ghadala wa tarkaha bainal khalaiki wa taliqah. Ilmu itu seperti hewan buruan, dan tulisannya seperti ikatannya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Adalah sikap kita yang tidak cerdas ketika kita berhasil menangkap kijang, namun kemudian membiarkannya bebas tanpa ikatan. Artinya, kita ngaji, tapi kita tidak membawa catatan, tidak membawa oret-oretan. Yaitu seperti seekor kijang
yang kita tangkap, tapi kita membiarkannya bebas kembali. Makanya untuk menangkap ilmu itu dengan pena, agar bisa melekat di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini adalah perbaiki sholat kita agar STW, istilah kerennya. S-nya sholat, T-nya tepat, W-nya waktu. Agar sholat kita tepat waktu. Sejujurnya malu hati ini. Malu sekali gitu jika Al-Fakir ini membahas materi tentang sholat, memperbaiki sholat agar STW. Yang namanya manusia pasti terkadang kita masih disibukkan dengan aktivitas-aktivitas, sehingga STW ini tidak terjaga oleh kita. Di dalam surat Al-Zariyat ayat 56, Allah sudah mengatakan kepada kita dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan kita hidup di dunia ini, tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk liya'budun, beribadah kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain. Apa yang disebut ibadah banyak, kerja ibadah, mengajar juga ibadah, menolong orang adalah ibadah. Ibadah yang seharusnya kita tingkatkan, jangan segitu-gitu saja. Ya, ingat Allah berpesan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Zariyat ayat 50 ini, 56 ini sangat luar biasa. Tidaklah aku menciptakan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insan, dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Terkadang kita tidak mudah disuruh ibadah, melalaikan, merasa dirinya entahlah, sholat itu dia anggap udah sholat sudah menuntunkan kewajiban, gugurlah kewajiban itu atas dirinya. Padahal masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Salah satu aja ibadah yang paling terpenting nih, sholat. Ya. Kita terkadang terlalaikan, ya, terlalaikan untuk menjalankan ibadah yang satu ini, yang benar-benar Allah sudah mewajibkan kepada kita dalam peristiwa Isra Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat menerima perintah pertama untuk sholat 5 waktu. Sholat ini mempunyai dimensi. Sholat 5 waktu ini mempunyai dimensi terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Jadi terkoneksi langsung oleh Allah saat kita sholat. Gerakan-gerakannya itu gerakan yang sangat luar biasa. Kalau kita khusyuk saja itu memancarkan energi di seluruh tubuh kita, sehingga sholat kita terkoneksi dengan Allah. Makanya kan di surat Al-Fatihah ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, apa? Allah jawab tuh. Allah jawab sholat kita. Berarti sholat adalah sarana kita untuk apa?
untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau Al-Quran itu untuk dialog dengan kalam-kalamnya Allah. Kalau sholat kita langsung berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sejak duduk tahiyat awal. Sejak bangun dari sujud. Itu gerakan-gerakan yang luar biasa, ya. Gerakan-gerakan yang luar biasa yang memancarkan energi positif, energi terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada waktu kita bahas tentang gerakan-gerakan sholat mempunyai dimensi yang luar biasa. Insyaallah ini masya Allah ya. Makanya tidak sholat khusyuk kita saja gitu, gerakannya sudah banyak ya, manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Apalagi kita khusyuk ya. Ketika siapa tuh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dengan sedang sholat ditusuk belakangnya, dia tidak merasa kesakitan. Karena apa? Karena saking khusyuknya terhadap sholat. Saking benar-benar sedang berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang yang di sekeliling, di samping, di sebelah, di belakang, sampai tusukan pedang pun dia tidak merasakan kesakitan. Ini tingkatan kekhusyuan dalam sholat. Nanti kita bahas ya di kajian malam ini juga ada partnya ya. Jadi begitu luar biasanya. Makanya kalau kita memang belum bisa khusyuk, coba perbaiki sholat kita. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki sholatmu. Emang ada yang salah dengan sholat kita? Emang ada yang gak benar dengan gerakan-gerakan sholat kita? Sehingga tema yang kita ambil malam ini adalah memperbaiki sholat. Ada apa dengan sholat kita? Menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, coba slide yang saya berikan, baca. Apa yang kita lakukan, maaf itu ada typo ya, jika mendengar panggilan azan. Coba jawab di dalam hati, apa yang kita lakukan jika mendengar panggilan azan. Apakah kita cuek? Apakah ada yang bilang, Masya Allah jih udah johor lagi ayah, seperti itu? Apakah yang bilang, Alhamdulillah sudah masuk waktu zuhur? Ataukah kita mendengarkannya sejenak lalu kita melanjutkan aktivitas lagi? Banyak sekali variasi yang dijawab. Saya tidak perlu membutuhkan jawaban secara langsung, tapi jawab dengan hati kita. Apa yang kita lakukan jika mendengar panggilan azan? Apakah kita segera mendatangi masjid, sholat 5 waktu, atau kita sibuk dengan aktivitas kita sendiri? Yang masih dagang masih sibuk melayani warungnya. Yang masih kerja masih sibuk kerjanya, padahal jam istirahat juga bisa kan? Gitu. Yang masih sekolah anak-anak dibiarkan masih belajar jam 12 teng padahal azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat bacaan yang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, ayo kita sholat, kata Allah tuh. Allah manggil dia dalam azan, ayo kita sholat, yuk sholat, ayo sholat. Yang kerja tinggalin, yang lagi jualan tinggalin, yang lagi mancing tinggalin, yang lagi kerja tunda, yang lagi ngajar tunda, anak-anak suruh giring, yang dekat masjid giring. Jangan apa? Jangan mereka diajarkan akhlak dan akidah, tapi mereka tidak diajarkan adab pada Allah Subhanahu wa taala, karena azan adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sudah memasuki waktu zuhur. Pembelajaran kita hentikan sejenak, kita sholat berjamaah di masjid. Luar biasa yang seperti itu kan? Kenapa kita masih anak-anak lagi azan, dengerin sejenak, habis itu kita lanjutkan pembelajaran. Kita tidak mengajak mereka untuk bersolat tepat waktu. Kita tidak mempelajari diri kita untuk mengajak diri kita sendiri agar yuk belajar yuk, agar sholat kita tepat waktu. Dia tidak tahu ada rahasia apa. Ini yang terjadi, ini yang saya alami. 4 tahun yang lalu saya hancur-hancuran. Saya hidup mengejar dunia. Sampai ibadah sholat saya pun saya tidak pedulikan. Saya cuek. Panggilan azan ya cuek aja, terus saja saya mencari dunia. Ya, azan berkumandang, saya sibuk dengan ngurusin dunia. Masya Allah, betapa hinanya saya ya. Semoga itu tidak terjadi pada saat ini lagi kita. Sedikitnya ada perubahan dalam diri saya itu ketika mendengar azan itu bergetar. Maka segera untuk menuju ke masjid. Dan apa yang terjadi? Ketika saya memperbaiki sholat saya, Allah memperbaiki rizki saya. Ya, makanya ketika azan berkumandang, ayo giring. Ayo yang punya kerja tinggalin, semua tinggalin, Allah memanggil. Apa di kalimat berikutnya? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Ayo, kata Allah, ayo yang pengen apa? Pengen kaya, pengen usahanya laku, yang pengen punya anak, yang pengen punya jodoh. Ayo sholat, cepet sini. Ya, ayo, jangan ngurusin dunia aja, jangan ngurusin perniagaan, jangan ngurusin dagangan. Ayo, ayo sini. Ayo, yang kerjanya tunda dulu, katanya pengen kemenangan. Ya, itu maksud dari kalimat hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Ayo, yang pengen hajatnya terkabul, ayo tepat waktu. Jangan diam aja, pengen punya keturunan, pengen jodohnya dekat, tetapi ketika Allah memanggil yang punya segala-galanya, kita cuekin. Udah contohnya begini nih. Kita kerja, kita karyawan, dan kita punya bos. Kalau kita dipanggil sama bos, cepet nggak? Pasti cepet. Waduh, bos manggil, oh iya, wah, cepet, ya. Cepet. Coba nih kalau si bos nih di perusahaan punya anak buah dipanggil nggak datang, apa yang si bos? Marah. Kalian ini
Sudah saya panggil berkali-kali tapi tidak mendengar saya. Apa kalian mau saya pecat? Nah, begitu kan? Ayo. Tuh, coba tuh. Tuh, coba seperti itu tuh. Ayo, coba seperti itu. Ya. Allah aja mungkin bisa marah. Kenapa marahnya? Ya, katanya pengen anak. Katanya pengen jodoh. Katanya pengen sukses. Aku panggil nggak mau, terserah. Aku hanya memanggil orang-orang yang mau menuju kemenangan. Ayo sini. Begitu. Nggak dipanggil, malah dia cuek gitu. Masya Allah. Nah ini apa yang kita lakukan jika mendengar panggilan azan? Apa perlu ya panggilan itu ada 3. Panggilan itu ada 3. Panggilan yang pertama adalah panggil di saat dipanggil oleh orang tua. Nah, ya Bu, bersegeralah engkau. Karena panggilan orang tua itu adalah titah untuk melaksanakan kita. Yang kedua adalah panggilan azan. Turuti, Allah yang manggil, Allah yang punya kuasa. Ya, segera. Yang ketiga adalah panggilan kematian. Mau kita dipanggil di tawaf masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita. Mau seperti itu. Ya, bukannya kita sholat tapi kita yang disolatkan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua istiqomah. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Makanya apa ya? Jadi makanya ketika Allah memanggil itu buru-buru ya, buru-buru kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabri wassolati wal iha wal kabiratil illa alal khasiyyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika kita mendapatkan persoalan, sholat. Ketika kita diuji, bersabar. Jadikan kedua ini antara sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dulu sholat saya itu ancur-ancuran. Tidak tepat waktu, azan berkumandang, saya cuek. Tapi ketika guru saya mengajak kembali, sholat itu mempunyai dimensi dunia. Saya nggak paham apa arti dimensi dunia. Dimensi dunia itu ketika kita sholat, maka Allah akan berikan perbaikan dalam hidup. Allah perbaiki hidup kita, Allah perbaiki terus selama kita memperbaiki sholat kita. Makanya jangan bilang kalau kenapa ya hidup saya kok seperti ini aja, begini-begini terus. Cek. Sudah benar, sudah tepat waktu belum sholat kita? Minimal itu dah, jangan perbaiki dulu segala macamnya, itu aja dulu. Latih hati ketika mendengar azan, menuju dan langsung sholat. Itu aja dulu. Jangan pengen khusyuk, ya, pengen khusyuk. Tingkat kekhusyuan itu pernah dites oleh Nabi Muhammad SAW oleh salah satu sahabat. Nanti setelah sholat, kamu mau pilih jubah saya yang mana? Yang hijau atau yang putih? Nah sahabat ini di dalam sholatnya dimikirin, bagusan mana ya, yang putih atau yang hijau? Tuh, itu tingkat kekhusyuan salah satu sahabat belum khusyuk masih, apalagi kita. Gitu kan? Makanya yang harus kita lakukan dulu adalah perbaikilah sholat dulu. Perbaiki. Minimal STW, minimal sholat tepat waktu. Dengan begitu kita checklist nih, udah sholat tepat waktu belum? Kalau belum terus kita istiqomahin terus.
Begitu azan memanggil di jalanan, Masya Allah kita nyari masjid buru-buru. Begitu azan berkumandang, saya pernah ngajak, udah azan noh, sholat ntar aja lah, gitu ngajak ya. Jangan biasain tuh yang begitu. Kalimat entar jam 1, entar jam 2, udah mau habis waktu sholat baru sholat. Katanya dibilang tadi, katanya kamu pengen dapat kerjaan, tapi sholatnya tidak STW, gitu. Nah itulah kita. Yuk mulai malam ini udah ada ilmunya, tinggal apa? Tinggal prakteknya. Kita praktekin agar sholat kita tepat waktu. Kita belajar itu aja dulu dah ketika kita mendengar azan. Buru-buru kita sholat. Jangan yang lain-lain dulu dah. Pengen khusyuk, sholat tepat waktunya dulu, rapiin. Pengen berubah hidup kan? Pengen berubah segala-galanya kan? Pengen punya keturunan kan? Pengen punya jodoh kan? Perbaiki sholat. Ya, saya mempunyai yang Allah berikan itu sangat luar biasa karena apa? Ya, rumah, mobil gitu kan? Kenapa? Karena saya memperbaiki sholat saya. Sholat itu mempunyai dimensi dunia. Dunianya apa? Yaitu ada kisah. Jadi ada seorang supir ini ikut kiai. Jadi dia digaji itu ya sesukanya kiai. Ya kalau misalnya dia lagi ada kajian apa itu dibayar. Artinya ikhlaslah dia ini. Karena dia mengikuti kiai, ya. Jadi seperti itu. Bisa karena dia ngikutin kiai sampai apa? Sampai usia sampai 27 tahun. Dia ngikutin sholat berjamaah, dia sholat tepat waktu ngikutin sampai akhirnya apa? Dia dinikahkan oleh kiai, oleh temannya kiai dan diberikan apa? Diberikan Indomaret tuh namanya, sejenis toko itulah buat usaha dia, dan dibelikan rumah oleh mertuanya siap huni. Itu dia istiqomah dalam memperbaiki sholat, baik sholat tepat waktu maupun sholat tepat berjamaahnya, ya. Karena memang seperti itu kalau mengikuti kiai gitu. Sholatnya tepat waktu. Nah, kita bisa enggak seperti itu? Ya. Kalau kita pengen berubah, perbaiki sholat kita. Kita pengen sukses, perbaiki sholat kita. Amalkan jalur-jalur langit tambahan. Ya. Jadi seperti itu. Jangan pengen bisa sholat, ya. Jangan seperti itu. Kita perbaiki. Yang masih sholatnya ntar aja, ntar dulu, ya, ntar dulu. Ini mulai malam ini udah mendengarkan kajiannya. Kita apa? Kita perbaiki pelan-pelan saja, nggak usah banyak-banyak, ya, seperti itu. Kemudian apa sih peranan sholat dalam kehidupan sehari-hari? Peranan sholat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah mengetahui yang apa kamu kerjakan. Jadi seperti itu. Yang pertama, kalau kita sholat terus kita masih melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti sholat kita belum berubah. Makanya perbaiki ini, ya. Kalau kita udah sholat, perbaikilah. Kita harus menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar.
Jangan dilakukan lagi gitu. Berusaha ya. Dengan itu sholat kita akan nikmat. Makanya kalau kita sholat itu nggak nikmat-nikmat ya. Pengen khusyuk tapi kita masih melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Yang kedua, sholat itu bisa menenteramkan jiwa. Apalagi di sepertiganya malam, ya Allah, sejuk gitu bawaannya. Itu ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Makanya ketika kita sedang marah, sedang ini sholat, istighfar, sholat, wudu, itu yang bisa menenteramkan semuanya. Lagi ribut suami istri, cekcok, ya lebih baik mengalah satu sama lain dan sholat. Itu bisa membuat kita tentram jiwa. Yang ketiga, sholat akan menghapus kesalahan. Sholat. Ada di dalam surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi, yaitu siang dan pagi, petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa, dan perbuatan-perbuatan yang buruk itulah memperingatkan bagi orang-orang yang ingat. Itu. Ya, jadi seperti itu. Yang keempat, yaitu sholat akan menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kalau tidak percaya di dalam surat Al-Baqarah lagi dari 153. Makanya ikut program di kami ini yang berbayar ini, program The Miracle of Vibration, ya, The Quranic Vibration. Di sana banyak kajian-kajian yang luar biasa yang menyentuh hati, belajar tadabur dan praktek. Satu ayat itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gabung di grup itu ya. Minta nanti saya share lagi ya di grup itu ya. Yang ingin mengikuti The Miracle of Quranic Vibration ya, kelas eksklusif, kelas VIP ibaratnya, masuk. Kita bisa belajar Al-Qur'an di sana. Kita bisa belajar mentadaburinya, kita bisa memecahkan persoalan hidup kita. Di dalam surat Al-Baqarah 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu setelah tadi peranan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sholat kita harus kita perbaiki menjadi lebih baik lagi, terutama sholat tepat waktunya kita kerjakan dengan baik. Artinya apa? Ketika azan berkumandang langsung, ya, jangan tunda-tunda. Kita nggak mau kan rizki kita ditunda, protes. Giliran rezekinya ditunda, protes. Giliran sholat dipanggil sama Allah nggak mau. Itu kita, inilah kita, ya. Insya Allah, hati-hati, ya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah hamba. Allah itu nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Itu perbaiki sholat kita, perbaiki sholat kita, perbaiki sholat kita, ya. Masya Allah, yakin karena saya sudah membuktikannya bahwa dengan memperbaiki sholat kita bisa merubah, ya, kehidupan kita. Allah yang katakan itu, ya, Allah yang katakan itu. Masa kita masih ragu jika Allah sudah yang berkata, perbaikilah sholatmu agar Allah perbaiki hidupmu. Itu, ya. Terus 10 golongan orang yang sholatnya tidak diterima. Jangan sampai kita menjadi 10 golongan ini. Kita cek, adakah kita dari 10 golongan orang yang tidak diterima sholatnya. Kita cek yang pertama,
Yang pertama adalah orang yang sholat sendirian tanpa membaca Al-Fatihah. Rukun sholat. Masa sholat nggak baca Al-Fatihah? Ya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Hati-hati. Zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta, bersihkan harta kita. Jangan sampai harta itu memakan diri kita, anak kita, keluarga kita. Memang bisa? Bisa. Contohnya, tanpa kita sadari. Ya, gaji kita 5 juta, setahun hampir 70 juta. Tapi kita tidak pernah membayar zakat. 10 juta dari 2,5% ada 25.000. Kecil sekali kan 25.000. Dari sejuta yang kita zakatkan adalah 25.000. Terlalu kikir kita jadi orang, ya. Sehingga lupa anaknya sakit keluar masuk rumah sakit, nggak taunya apa, dia luka zakat. Zakat itu pembersihan harta dan jiwa. Artinya apa? Kalau pohon, coba kita lihat pohon nih. Pohon itu kalau ada dahan atau daun yang sudah kering, bagus nggak kelihatannya dengan daun-daun yang hijau? Bagus nggak? Kagak kan? Makanya harus kita apakan? Kita bersihkan. Kalau dia tidak jatuh sendiri, kita bersihkan. Agar apa? Agar kehijauannya terlihat kembali. Itulah zakat. Kalau kita tidak keluarkan akan seperti itu tuh, antara daun ranting, antara daun yang hijau dengan daun yang tua bercampur jadi warna hijau coklat. Enggak bagus. Makanya berzakatlah. Yang ketiga, orang yang mengimami sholat suatu kaum sementara kaum itu benci. Nggak diterima. Yang keempat, budak yang melarikan diri dari tuannya. Nah, budak pekerja yang melarikan diri. Yang kelima, peminum arak khamr. Ada yang masih minum arak, nggak akan Allah terima sholat. Yang keenam, istri yang bermalam sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Hati-hati ya yang udah nikah. 7, wanita merdeka yang sholat tanpa memakai kerudung. Hati-hati. Orang yang wanita sholat tapi nggak pakai kerudung, ya hati-hati, nggak bakal diterima sholat. Nah nih yang nomor 8, hati-hati nih ya. Ini banyak sekali terjadi pada kita. Bahkan mungkin termasuk saya gitu. Tapi saya sekarang alhamdulillah belajar untuk tidak mendekatinya. Pemakan riba. Pemakan riba, Allah tidak akan terima sholatnya jika dia adalah pemakan riba. Hati-hati. Pemimpin yang zalim yang nomor 9. Sholatnya pemimpin yang zalim Allah tidak akan terima. Yang terakhir yang 10. Orang yang biasa melakukan sholat namun sholatnya tidak mampu mencegah dirinya nih dari kekejian dan kemungkaran hingga dia justru semakin bertambah jauh dari Allah. Hati-hati nih, luar biasa nih. Adakah kita termasuk golongan yang ke-10? Adakah kita termasuk golongan orang yang 10 yang sholat, yang biasa melakukan sholat namun sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemunkaran? Ya, artinya apa? Sholat mah sholat, maksiat ya maksiat. Artinya apa? Ya sholat mah sholat, maksiat ya maksiat. Artinya main judi, berbohong, berdusta dan lain sebagainya. Tapi sholat loh, iya. Justru yang begini nih semakin jauh sama Allah. Hati-hati, mudah-mudahan kita bukan tergolong orang-orang yang ditolak ya,
tidak diterima sholatnya nih, termasuk nomor 10 nih. Ya. Nomor 10. Ini hati-hati. Makanya ketika kita sholat, belajarlah terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ini 10 golongan orang yang sholatnya tidak diterima. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam 10 golongan ini. Maka sejak malam ini yuk kita sama-sama belajar dan mempraktekkan ya. Kita mempraktekkan sholat STW, sholat tepat waktu. Kita sholat tepat waktunya, kita on time. Bahkan 5 menit sebelum azan kita harusnya udah ada di sana gitu. Ya, sama saya juga al-fakir, orang-orang yang masih mempunyai kesalahan khususnya dalam sholat. Ya. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi didik hati kita, diri kita untuk tepat sholat waktu. Kalau nggak percaya dengan ucapan saya ini, coba buktikan 1 bulan aja sholat tepat waktu. Ada nggak perubahan dalam diri kita? Khususnya rezeki kita. Coba ya. Kalau nggak percaya, terus kalau percaya datang ke rumah saya. Seperti itu ya. Artinya apa? Toh saya sendiri sudah membuktikannya selama 3 tahun. Masya Allah. Dan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi mulai malam ini yuk kita belajar sholat tepat waktu. Kalau azan berkumandang kita buru-buru tinggalkan dunia semua. Pekerjaan dunia yang berbau dunia, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh apa? Hayya 'alal falah, dengan penuh kemenangan. Tidak ada yang ngejamin kan ketika kita sholat, habis sholat tiba-tiba pembelinya banyak. Itu rezeki. Tuh kata Allah tuh, kalau kamu tuh ya lebih mengutamakan saya gitu ibaratnya. Ya. Ya, mulai malam ini kita janji pada diri kita, kita hujamkan kepada diri kita, ya Allah, bantu kami, bantu saya ingin belajar sholat tepat waktu. Itu. Ya. Nggak mau kita menjadi 10 golongan orang yang sholat yang tidak diterima. Ya. Capek-capek sholat di akhir waktu nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang biasa melakukan sholat namun nggak biasa meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita bukan dari golongan tersebut. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan baru saja ini bisa bermanfaat buat kita. Kalaupun salah tolong diperbaiki. Al-fakir ini masih butuh bimbingan dan lain sebagainya. Dan semoga apa yang kita bahas tadi, kita kaji tadi, kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon dimaafkan lahir dan batin apabila selama penyampaian materi banyak sekali kesalahan, tolong dimaafkan. Apabila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah ilmunya Allah, terima. Akhirul kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup kajian malam hari ini, semoga kajian ini mendatangkan banyak manfaat buat kita. Semoga kita dalam istiqomah untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik lagi. Allah berikan terus kekuatan kepada kita. Sebelum itu mari kita tutup dan kita membaca doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan atas permohonan ampunan atas dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wa ajima sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rabb, yang telah membesarkan kami, yang telah menjaga dan merawat kami dan membesarkan kami, sementara perilakuan kami terhadap mereka ya Allah belum mendatangkan kebahagiaan buat mereka ya Allah, belum mendatangkan kebahagiaan buat mereka, belum membuat mereka tersenyum puas, belum bisa membalas jasa-jasa mereka ya Rabb. Ampunilah mereka ya Rabb, tempatkanlah kelak di surganya Engkau ya Allah. Tempatkanlah mereka kelak di tempat yang terindah ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami jika banyak kesalahan kepada kedua orang tua kami, kepada saudara kami, kepada tetangga-tetangga kami, kepada sahabat-sahabat kami ya Rabb, kepada orang yang tidak kami kenal tapi kami menyakiti, menghina dan mencaci dan membuli mereka ya Rabb. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Rabb. Ampuni kami jika kami masih berkendara dalam kesombongan ya Rabb, masih berkendara dalam kesombongan ya Rabb. Ampuni, tidak ada yang lebih sombong kecuali Engkau ya Rabb. Kami adalah hina di hadapan Engkau, kami adalah hamba yang hina ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, muliakan dan berikanlah keberkahan kepada orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Ya Rabb, ampuni kami jika selama ini sholat yang kami jalani jauh lebih sempurna. Kami masih menginginkan, kami masih menyibukkan diri kami saat Engkau memanggil. Kami masih sibuk dengan perniagaan kami, dengan bisnis-bisnis kami, dengan urusan-urusan kami ya Rabb. Ampuni ya Rabb. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Cabut kenikmatan kebermaksiatan di dalam diri kami ya Rabb. Cabut kenikmatan kebermaksiatan dalam diri kami ya Rabb. Cabut kesombongan kami ya Rabb. Ya Rabb, ampunilah tangan ini, ampunilah mata ini, ampunilah hati ini, ampunilah kaki ini ya Rabb. Ampunilah semuanya ya Rabb. Jika semuanya adalah jalan cara untuk kami agar bertakwa kepada Engkau, lebih bertakwa kepada Engkau, maka ampuni kami dan jauhkanlah kami dari semua persoalan kehidupan, dan berikanlah hati kami agar selalu menerima persoalan yang datang dengan ringan ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.